Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil mukhtar. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyara muslimin, jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan selalu ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita kembali melaksanakan aktivitas kita, yakni mengisi malam-malam di bulan suci Ramadan. Dari pagi terbit matahari sampai terbenam matahari, kita bukan hanya menahan haus dan lapar saja, kita tahan emosi kita tahan nafsu kita. Malamnya tak berhenti kita ramaikan dan kita isi dalam rangka kita mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan menjadi catatan nilai amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam tidak terlupakan, semoga Allah curah limpahkan keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua, semoga Allah curah limpahkan kepada keluarganya, para sahabat tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyara muslimin rahimakumullah, alhamdulillah telah memasuki malam yang ke-26. Kalau puasanya hari terserah dah, hitung dewek ya, selingan dikit sesuai dengan materi kita. Alhamdulillah ada episode yang akan kita lanjutkan malam ini, karena undangan ini saya ingatkan pada episode awal bahwa yang diundang itu hanya orang yang beriman saja, yang diundang hanya orang yang amanu saja. Permasalahannya, kita tidak akan pernah tahu mana orang yang beriman dan mana orang yang tak beriman. Maka Nabi memberikan ciri, memberikan tanda, memberikan ciri khas bahwa dia orang yang beriman. Ya maaf, merek boleh sama, cat motor boleh sama, warna mobil boleh sama, tapi kadang yang membedakan, yang milik pasti punya ciri. Yang milik pasti punya ciri. Sekembar-kembarnya orang kembar nggak bakalan sama kekembarannya. Bagaimana bahasanya? Jadi begitu deh pokoknya. Sekembar-kembarnya orang kembar nggak bakalan sekembar sama, nggak. Ada ciri tertentu. Si A karakternya begini, si B karakternya begini. Merek boleh sama, cat boleh sama, plat nomor boleh sama. Itu juga kalau berani bayar pajaknya. Tapi kadang ada ciri. Ke masjid suka, sedekah iya, ngegosip jalan, bohong doyan. Tapi ada ciri yang ngebedain. Kalau dibilang orang kafir dia nggak terima, kalau dibilang orang beriman tidak ada karakter yang 5 ini.
Kan kemarin baru 3 tuh yang saya jelasin. Baru 3 aja nih, wallahu alam nih kayaknya banyak yang nggak ada di nomor yang ketiga. Buktinya sekarang kendornya udah makin kelihatan. Bau-bau baju beduk udah mulai kelihatan. Masya Allah, mana-mana macet bang. Udah nggak kemana-mana, kalau nggak mudik diem aja udah di At-Taqwa. Itikaf, udah itikaf. Insya Allah. Mana yang nomor keempat hadirin? Supaya kita bisa membedakan itu motor kita, itu mobil kita, itu bini kita, maka ada ciri yang harus kita hafalkan. Kalau kemarin kita tahu yang pertama orang beriman adalah orang yang taslim, pasrah. Yang kedua ciri orang beriman adalah orang yang berbaik sangka kepada Allah. Kemudian orang yang beriman yang kemarin yang telah kita bahas adalah at-taslimu li amrillah wa qada bi qadaillah, dia terima dengan ketentuan Allah. Maka ciri karakter orang yang beriman, ciri khasnya yang keempat adalah wattawakkalu 'alallah, dia selalu bertawakal ame Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya enggak ke pohon, tawakalnya enggak ke batu, tawakalnya enggak ke kendaraan, tawakalnya cuman ame Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tawakal, niat kita kencang, bagian katanya nih terawih udah mulai berat, insya Allah bakal kerasa ringan. Bakal ringan. Karena emang godaan makin kemari ini ayakannya sudah semakin terlihat, Pak. Nih kalau ibarat di Garut, Bapak tahu kota Garut? Tahu, Pak? Yang ada cocodot. Ya, cocodot itu coklat dodol. Ya Pak, jadi kasih namanya cocodot. Saya punya orang tua di Garut, walaupun saya asli orang sini, orang tua sebelah. Itu kalau Garut kenapa disebutnya kota intan? Sebab orang Garut kebiasaannya dia suka nyari inten di kali. Dia bawa ayakannya gede. Dia serok, you know serok? Iya, dia masukin tuh ayakan ke dalam kali. Itu bisa ngebedain mana batu, mana intan, mana pasir, digoyang. Digoyang tuh ayakan tuh. Goyang. Ada 10 kalimat tuh digoyang. Iya, digoyang. Kan lumayan, puyengnya berasa. Bapak dari malam pertama digoyang. Aman. Malam kedua, aman. Seminggu udah malam-malaman, aman. 15, oke. 20, puyeng. 25, mundur. 30, tamat. Itu diayak. Nyari apa ya diayak? Nyari yang mahal, yang bentuknya kecil, warnanya rada bening, namanya inten. Diayak. Kalau nggak dapat dimasukin lagi serokannya ke dalam air, digoyang lagi. Ya, digoyang lagi, Pak. Tinggal persalahannya Bapak mau jadi yang mana? Mau jadi pasir, batu bata merah, atau batu kali, atau inten yang siap digoyang sampai malam terakhir. Ini bukan goyangan yang kagak jelas ya Pak ya, maaf. Jadi nanti takutnya DKM kalau pengumuman goyang mang, tarik DKM. Ini goyangannya jelas. Angin-angin Syawal udah mulai datang, diskon-diskon udah mulai muncul. Dengerin Pok, jangan lemah. Maka orang yang beriman itu cirinya nggak pernah kendor. Kenapa? Wa tawakkalu 'alallah. Dia tawakalnya ame Allah Subhanahu wa taala. Nggak bergantung ame minyak naik, nggak bergantung ame perebutan daging sampai macet, nggak bergantung dengan yang lain. Hanya Allah yang ada di dalam dirinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Makanya kalau habis melakukan apa-apa doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu Pak. Untung jadi imam. Kalau jadi imam malas-malas dikit masih bisa maksain. Kalau jadi makmum terkadang 1000 alasan. Iya Kak. Ini biar jadi inten Pak. Makanya ciri orang beriman mah tawakalnya ame Allah. Gak usah sombong. Semua campur tangan Allah. Gak ada yang punya kita Pak. Alhamdulillah akhirnya tamat juga Ramadan. Hebat lu. Iya sampai dulu dong. Gua. Gitu. Tapi ingat ada campur tangan Allah. La haula wala quwata
illa billah. Tidak ada daya upaya untuk menjalankan perintah Allah, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah illa billah, kecuali semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita angkat tangan dalam urusan kita, maka Allah akan turun tangan ngeberesin urusan kita. Kalau kita nggak mau angkat tangan, Allah nggak bakalan turun tangan. Urusin tangan lu sendiri. Nggak punya kita kekuatan of the power. Wah, ini bahasanya rada keren dikit, sebab ngabisin materi. Iya, ngabisin materi saya habisin. Iya, tahu nyambung tahu enggak itu, pokoknya jadi power. Makanya pakai batu baterai yang sekali pakai, jangan mati cas, mati cas, mati cas. Temannya insya Allah itu mah nggak bakalan mati. Orang udah pada mati, dia masih hidup. Wa tawakkalu Allah. Ciri orang beriman begitu, nggak pernah kendor dia. Kenapa sebabnya? Karena dirinya bukan bergantung kepada yang lain, dia tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seandainya terawih bisa kelihatan pahalanya. Ini seandainya puasa bisa kelihatan nih pahalanya, Masya Allah. Berjamaah kalau seandainya kelihatan pahalanya, Pak, maaf, walaupun Bapak nggak bisa jalan, saya yakin dari rumah ngesot. DKM bikin pengumuman, barang siapa yang mengikuti sholat berjamaah 5 waktu di Masjid At-Taqwa, maka setiap selesai sholat berjamaah akan mendapatkan voucher belanja gratis seumur hidup. Saya mah yakin itu. Yakin dah, buat imannya yang rada lehoy mah dah. Nah, yakin bener. Kenapa sebabnya? Ya maaf, ini hanya logika saja. Ini hanya sebuah contoh saja. Artinya ada tujuan. Ada tujuan. Ada harapan. Kenapa ibadah kita tidak ada tujuan seperti itu? Maka ketika tujuan itu ada, maka insya Allah lemah tak akan tak rasakan. Terus bergerak walaupun tak lari, tetap kita berjalan kaki. Keempat, yang kelima para hadirin, jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kelima adalah puncak dari ciri khas orang yang beriman. Apa ciri khas orang yang beriman? Wasabru inda sodamatil ula. Dia selalu menjalankannya dengan penuh kesabaran ketika ada hala rintang yang ia hadapi, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Pada akhirnya orang beriman disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati uiddat lil muttaqin. Ujungnya itu, endingnya itu. Kalau nggak ngerti ending, ujung. Kalau nggak ngerti ujung, ending. Kalau nggak ngerti ending, babak akhir. Iya, tulisan yang tetap dibaca dari depan dan dari belakang adalah tamat. Dari depan tamat, dari belakang ke depan tamat. Tamat. Orang beriman ciri khasnya itu adalah sabar ketika dia menghadapi hala rintangan dalam kehidupannya. Dibilang segen, dibilang jenuh, mulai ada titik jenuh. Nggak usah kegoda, Pak. Karena ini puncak ciri khas orang yang beriman. Ingat, sabar itu bukan diem, salah. Sabar diem itu bukan sabar, PA. Ada bini ditabok sama lakinya, jebrek, sabar. Itu bukan sabar, PA. Bukan sabar, bukan begitu. Dia maaf, punya penyakit nih, maaf ya. Dia punya sakit nih, tapi dia nggak berobat. Diem aja di rumah. Kenapa nggak berobat? Sabar. Duit ade. Nggak berobat tuh orang beriman, sabar ketika mendapatkan musibah. Itu bukan sabar. Yang dinamakan sabar itu, Pak, tetap melakukan hal yang positif, tidak disertai dengan keputusasaan. Itu sabar namanya. Kalau tidak cocok dengan satu dokter, pindah. Dokter yang ini nggak cocok, pindah. Dokter ini nggak cocok, terapi.
nggak cocok terapi, minum herbalnya. Nggak cocok minum herbal, minum obat dokternya. Nggak cocok minum obat dokternya, baru siap-siap beli kertas wajib yang warnanya kuning. Heran dia mah, ya. Inilah dalam kehidupan. Jadi orang sabar itu terus bergerak, tapi tidak putus asa. Tetap. Kenapa sebabnya? Di balik kesabarannya akan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Kan Allah katakan di ayat yang lain, waliyasalladzina law taraku. Maaf, bukan itu ayatnya. Di ayat yang lain Allah katakan di dalam Al-Qur'an, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basiris. Nah itu. Maaf sedikit karena saya kekenyangan. Agak ngeblank. Para pendengar mohon di-delete. Nanti takutnya jadi viral gitu. Bagaimana Allah menguji kalimatnya juga syai'in. Aku uji kalian bisyai'in ai qalilatin. Aku uji kalian dengan sedikit, enggak banyak, sedikit. Saya mau nanya, yang namanya nyobain banyak atau dikit? Kalau nyobain banyak habis semangkok, apa namanya? Kalau nyobain habis semangkok bukan nyobain itu, Bos. Namanya lapar. Yang namanya nyobain sedikit. Nyobain kok judulnya juga. Kalau semangkok, 2 mangkok, bukan nyicipin, bukan nyobain, lu lapar. Namanya rakus. Kan dunia mah senikmat apapun kan sesaat doang. Seenak apapun menu bakso, semangkok aman. 2 mangkok masih oke. 3 mangkok mulai mual. 4 mangkok nggak nahan. 5 mangkok yang dari mangkok awal keluar. Beres. Makanya kalimat Allah bisyai'in, oh sedikit, nggak banyak, dikit. Aku uji kalian dengan rasa takut. Takut nggak kebagian THR, takut nggak kebagian diskonan, takut nggak kebagian tiket mudik, takut macet di jalan, takut ini, takut itu, sedikit, tidak banyak. Maka orang beriman itu wasabru inda sodamatil ulah. Dikurangi ekonomi, dikurangi umur kita, tapi ingat, wabasiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena kesabarannya akan berbuah istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin kaum muslimin, para pendengar kultum, salat tarawih dan salat isya Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari jadilah kita orang-orang yang beriman, yang punya ciri khas, yang punya tanda-tanda. Kalau 5 tanda ini tidak ada dalam diri kita, maka dipertanyakan sampai mana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya, Pak. Minimal jadilah orang yang pasrah kepada Allah. Jadilah orang yang menerima ketentuan dari Allah. Jadilah orang yang senantiasa ia berbusnudon, berbaik sangka kepada Allah. Jadilah orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Dan jadilah orang yang selalu sabar ketika mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan rangkaian ibadah Ramadan tahun ini kita mampu selesaikan. Jadilah kita intan yang kecil barangnya tapi mahal harganya. Karena itu kita mengikuti proses goyangannya, kita ikuti proses cobaannya, karena di balik kesusahan akan ada keindahan dalam kehidupan kita. Ingat, penyesalan tidak ada di awal cerita, penyesalan selalu ada di akhir cerita. Nggak ada ceritanya orang nyesal di awal. Santi Sawalan, pengurus DKM At-Taqwa jalan-jalan ke Taman Safari Borobudur gratis. Ujuk-ujuk adanya ngomong, ya gue nyesel kagak ikut. Pegihnya juga belum. Lah kok bisa dia nyesel duluan? Kan aneh. Kecuali dia diajak nggak mau. Nggak ikut, Pak. Ah enggak lah, udah tahu kesana mah. Ntar nyesel. Enggak, udah tahu. Pergi 2 hari 2 malam. Ternyata bukan ke safari ke Borobudur, Jogja coy, Bali. Pulang cerita, baru dia ngomong, nyesel saya kagak ikut. Nggak ada ceritanya orang nyesel di awal. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nyesel di awal. Nggak ada. Nggak ada nyesel di awal, nggak ada.
Selalu di akhir cerita. Maka hadirin rahimakumullah, sebelum itu terjadi, jangan sampai kita termasuk ayat dan firman Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, tunda kematianku sebentar aja ya Allah, saya akan sedekah, saya akan wakafkan, saya akan jual tanah saya akan gade istri saya. Wah, gila tuh, sampai bini digadein tuh. Saya asalkan saya balikin ya Allah, bentar aja. Kata Allah, watitir wadede wa'a, watir dea, nggak bisa. Kenapa? Karena semua itu sudah lewat. Fir'aun, Bapak ingat dengan Fir'aun? Orang mana Pak? Orang Mesir. Nggak pernah jarah sih ke Mesir. Fir'aun dulu, Nabi Musa ame Nabi Harun kurang pergi mana dakwahnya? Kenapa Nabi Musa minta bantuan Nabi Harun ditemenin? Karena lidahnya nggak jelas. Dulu Nabi Musa pernah dites lantaran narik jenggotnya Fir'aun. Kurang pergi mana itu dua utusan Allah dakwah siang malam ke Fir'aun. Sampai Fir'aun ditenggelamin di Laut Merah. Baru tuh Fir'aun menyatakan syahadah. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Jadi syahadatnya Fir'aun begitu Pak. Bukan asyhadu dia mah. Langsung amanna. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kata Allah diledek dalam Quran. Lu kemana aja selama ini? Baru ini menyatakan amanah. Dulu siang malam kau didakwahi. Maka jadilah orang beriman yang beruntung. Jangan menjadi orang yang beriman menyesal di kemudian hari. Para pendengar, para pemirsa, jamaah sholat tarawih dan sholat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian kultum yang singkat ini dapat menambah hazanah keilmuan kita. Paling tidak, mari kita terus isi di sisa Ramadan ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal di dunia, kelak juga menyesal di akhirat. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.